kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Anton Priangga dari Kementerian SDM untuk menyampaikan paparannya. Mungkin panitia bisa membantu kalau ada slide yang bisa ditampilkan. Kami persilahkan Bapak Anton. Terima kasih Bapak. Bapak izin untuk bisa dipaparkan materi saya sambil saya nanti akan membacakan akan berbicara. Bisa minta bantuan. Teman-teman panitia bisa membantu share materinya. Izin Pak Atep. Tadi sudah saya sampaikan. Baik Pak. Baik Pak, akan kami share Pak. Sambil menunggu Bapak-Bapak, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Mohon izin ini Bapak Ibu, ini WFH ini, jadi sepertinya malah juga semakin sibuk ya. Pagi ini kesempatan yang sama ini triple meeting ini Pak. Jadi kami sementara sedang melakukan pengawasan terpadu di Borneo Utara. Kemudian AP yang satunya rapat dalam rangka menyiapkan peraturan menteri tentang pelaksanaan NSPK. Nah, NSPK ini sebagai pelaksanaan daripada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang 11. Nah, itu. Ya, jadi di situ ada perizinan berusaha. Perizinan berusaha ini akan sebagai panduan kita ya, karena nanti semua izin tidak terlalu tebal kok, kemarin terakhir itu hanya 27.000 halaman ya PP-nya. Tidak terlalu tebal lah saya pikir ya, karena 87 kementerian lembaga termasuk BPOM, Kementerian Kesehatan, ESDM itu masuk semua di situ. Ya, ini sekilas info Bapak-bapak. Informasi terakhir sudah ditandatangani ya, ada 4 peraturan pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja. Nah, berikutnya ini mulai pagi hari ini kick off meeting untuk penyusunan peraturan menterinya. Ya, termasuk di sini usaha jasa, di mana banyak sekali sudah menunggu ini. Apakah sudah boleh coal getting atau mineral getting ya? Pertanyaan. Ini belum bisa ditayangkan ya, Mas ya? Atau Sudah, Pak? Sudah? Ya, Pak. Sudah ya? Jelas ya, Pak? Oke. Kok di saya belum ya? Muncul. Tapi nggak apa-apa. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian yang terhormat, majalah rekan-rekan dari majalah Tambang ya, pengurus majalah Tambang, kemudian Bapak Ibu para narasumber, kemudian hadirin yang terhormat, pada kesempatan puji syukur pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali ya pada acara webinar terkait dengan kebijakan pengelolaan usaha jasa. Ya, ini sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang 11, Undang-Undang 3, kemudian disusul oleh Undang-Undang 11 tentang, ya, terima kasih. Nah, ini bisa full ini. Terkait dengan perizinan berusaha. Nah, ini jadi perizinan berusaha itu tidak sama dengan izin. Perizinan berusaha itu diberikan melalui, nah, kita kan kata-katanya melalui 3 hal, yaitu pertama NIB berdasarkan punya. Saya tidak akan terlalu membahas sangat teknis Bapak-bapak karena hanya 15 menit saja diberi waktu, sehingga saya hanya secara garis besar saja. Baik, kita akan berdiskusi masalah arah tata kelola sektor usaha jasa pertambangan.
Ya, ini selanjutnya, slide selanjutnya. Apakah suara saya bisa jelas terdengar, Bapak-Bapak, Bapak Ibu sekalian? Suaranya agak Halo, kurang jelas, Pak Anton. sebentar ya. Dan 1, 2, 3, 3, 2, 1. agak bergema suaranya, Bapak. Sebentar, saya matikan. Ini sudah mati. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Apakah suara saya jelas? Cukup jelas, Bapak. Cukup jelas, Pak. Cukup Bisa ya, jelas, tidak Pak. menggema ya, Pak ya? Tidak, Pak. Clear, Pak. Matikan. Ini sebentar, saya matikan. Sebentar. Kebetulan ini juga, wah ini sangat aneh ya. Sebentar ya, saya matikan supaya tidak menggema. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Silakan, Bapak. Sudah jelas, Jadi Bapak. demikian, ini adalah data-data yang berhasil kami, sudah jelas ya, berhasil kami himpun akhir tahun 2020. Izin sampai dengan akhir Desember, yaitu 705 perusahaan jasa. Ya. Nah, ini mengapa tidak terlalu banyak ya yang kita terbitkan, karena sebagian besar adalah merupakan perpanjangan. Ya. Merupakan perpanjangan, kemudian pada tanggal 10 Desember, baru moratorium itu dicabut, kemudian realisasi kontrak itu adalah 134,8 triliun yang berhasil kami rekap dari laporan berkala yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu dari perusahaan tambang. Kemudian untuk penerimaan negara itu tercatat di kami itu 4,48 triliun, kemudian penerimaan daerah 3,42 triliun. Selanjutnya realisasi investasi ya, setelah akhir tahun. Berikutnya adalah belanja lokal, ini 286 triliun, kemudian belanja nasional 114,05 dan belanja impor 1, silakan selanjutnya, slide selanjutnya. Mohon dibantu. Ya, terima kasih. Terbitnya, jadi Bapak-Bapak, Ibu sekalian, strategi dan kebijakan pengelolaan usaha jasa ini dipengaruhi dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama jelas pada Maret ya, Maret tahun 2020 itu perubahan yang terakhir atau perubahan yang ketiga daripada Permen 11 tahun 2018, yaitu Permen 7 2020. Ya, itu bulan Maret. Kemudian bulan Juni, tanggal 10 Juni 2020, terbit revisi daripada Undang-Undang 4 2009, yaitu Undang-Undang 3 tahun 2020. Ya. Selanjutnya pada bulan November 2020 terbit Undang-Undang 11 tahun 2020 ya, tentang Cipta Kerja. Ya. Nah, ini terutama yang ingin kami sorot yaitu terkait dengan
pasal 124 ya, pasal 124 ayat 3 huruf I ya, di mana yang semula perusahaan jasa itu tidak bisa melaksanakan, sekali lagi, melaksanakan penambangan, yaitu coal getting dan atau mineral getting, sejak terbit Undang-Undang 3 tahun 2020 sudah diperbolehkan. Sampai dengan hari ini, ya, peraturan pemerintah untuk pelaksanaan daripada Undang-Undang 3 tersebut sudah terbit atau belum? Belum, Pak. Bahkan yang terbit sebetulnya adalah PP daripada pelaksanaan Undang-Undang 11. Ya. Jadi sebetulnya Bapak-bapak kemarin di akhir tahun ya, antara tanggal 10 Desember, setelah tanggal 10 Desember itu saya sempat mengalami kebingungan. Yang pertama adalah Bapak-bapak, ini suara saya gema atau enggak ya? Tidak, Pak. Bapak Ibu, suara saya jelas terdengar? Tidak, Pak. Halo? Ya, Pak. Coba saya tutup biar kamera saya itu jaringan broadband. Ini sudah oke kok, Pak. Saya lanjutkan. Jadi semenjak sudah oke ya? Ya. Saya izin Bapak Ibu saya matikan kamera ini untuk menghemat broadband-nya, bandwidth-nya. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, semenjak tanggal 10 Desember itu saya terus terang mengalami masa transisi ya, di mana sudah diperbolehkan untuk melakukan penambangan. Ini contoh saja kasus, sudah diperbolehkan melakukan penambangan, pelaksanaan penambangan coal getting atau ore getting, namun peraturan pelaksanaannya belum ada. Dalam hal ini PP-nya. Kemudian saya berinisiatif waktu itu minta fatwa lah di bagian hukum ya. Kemudian diterbitkan fatwa bahwa diperbolehkan untuk menerapkan ketentuan daripada undang-undang ya, tanpa menunggu PP-nya. Oke, saya laksanakan. Sehingga sejak tanggal 10 Desember sampai dengan hari ini itu sudah mulai saya proses untuk permintaan ore getting ya, perubahan atau baru itu ore getting atau mineral getting. Itu Pak, ya yang pertama. Yang kedua, terdapat kebingungan dari teman-teman daerah. Ini sambil ini kita diskusi ya. Teman-teman daerah itu mengatakan, Pak, semenjak tanggal 10 kami sudah tidak bisa lagi, Pak, perpanjangan di daerah. Ini contoh kasus perpanjangan IUJP di daerah. Padahal mereka itu terkait dengan kegiatan. Nah, apakah hal ini saya diamkan? Ya, kami pun belum mendapatkan pelaksanaannya bagaimana nih untuk penerbitan teman-teman IUJP yang penerbitannya semula dari daerah. Saya juga minta fatwa dan diperbolehkan dari fatwa itu saya untuk memproses permohonan teman-teman dari daerah ya, yang semula dari daerah perpanjangan ke pusat. Nggak apa-apa, itu boleh diperbolehkan. Itu ada fatwanya, Pak. Yang ketiga, teman-teman dengan badan usaha dengan koperasi, bentuk usaha koperasi atau perusahaan perseorangan seperti CV, firma gitu. Apakah itu bisa diproses oleh pusat? Ya, karena menurut di ketentuan Permen 7 2020 untuk koperasi maupun perseorangan itu diproses di daerah, ya, di PTSP daerah. Nah, sekarang PTSP daerah sudah dicabut kewenangannya terkait perizinan. Semua sudah dialihkan ke pusat. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh bagian hukum, ya, kebijakan bersama, ya tentu dengan seizin pimpinan, saya akan tetap proses ya, yang semula penerbitannya daerah maupun perusahaan perseorangan seperti
CV, begitu ya, firma, tetap saya proses. Ya, nanti setelah perpresnya terbit tentang pendelegasian itu nanti akan saya kembalikan lagi ke daerah, akan saya delegasikan kembali ke daerah. Begitu Pak. Ya, ini contoh-contoh bagaimana kami di pusat ya di BKPM ini, maksud saya sebagai yang memberikan rekomendasi teknis kepada BKPM mengalami ya di persimpangan jalan ya, di persimpangan untuk pelaksanaannya. Nah itu, tapi tadi tetap kita nih. Kembali dulu Pak, sebentar kembali dulu yang tadi slide-nya. Pak Anton bisa Ya. dipercepat Ya. penyampaiannya karena waktunya juga sudah anu ya. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini adalah tetap kita akan akan melakukan pembinaan pengawasan ya terkait dengan kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi aspek ini sudah kami sesuaikan sesuai dengan rancangan peraturan pemerintah dari pelaksanaan Undang-Undang 3 2020. Yang pertama adalah teknis pertambangan, yang kedua adalah konservasi, yang ketiga adalah keselamatan pertambangan, yang keempat adalah pengelolaan lingkungan, reklamasi serta pasca tambang, dan terakhir adalah penguasaan pengembangan dan penerapan. Mohon dibantu untuk melanjutkan slide-nya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, ini adalah bagaimana kita tetap menerapkan ketentuan peraturan yang ada B2B atau KK dan perusahaan-perusahaan jasa di mana kita untuk perusahaan jasa tetap harus memiliki PJO ya, perusahaan jasa. Lanjut, Pak. Kemudian hasil pembinaan pengawasan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 secara umum ini adalah temuan-temuan yang kita berhasil himpun, yaitu masih banyak kegiatan jasa tanpa izin atau izinnya tidak sesuai. Yang kedua, tidak menyampaikan kewajiban pelaporan. Yang ketiga adalah tidak adanya PJO, serta belum tersedianya SOP untuk menentukan kualifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa yang akan bekerja di wilayahnya. Lanjut. Ada delay ya, ada jeda waktu ya. Baik, ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, analisis kecelakaan yang berhasil kita himpun selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019 ya. Terakhir adalah 83,33% di tahun 2019 yang semuanya itu melibatkan 83,33% ini melibatkan pekerja pada perusahaan jasa. Lanjut, Mas. Baik, untuk ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 3 dan Undang-Undang 11 ya, kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah revisi peraturan pemerintah tentang pengusahaan, kemudian revisi peraturan pemerintah tentang Binwas, serta revisi menyusun RPP tentang NSPK. Ini yang di bawah Undang-Undang 11 ya. Kemudian permohonan evaluasi dan penerbitan IUJP serta permohonan penerbitan serta evaluasi dalam rangka penerbitan sertifikat standar. Lanjut. Selanjutnya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi saat ini kita akan memperkuat teknologi informasi dalam rangka melakukan pembinaan pengawasan serta penerbitan perizinan ya. Dengan antara lain kita sedang menyempurnakan sistem yaitu minus yang biasa kita sebut minus ya. Sebagaimana slide berikut ini. Selanjutnya, silakan. Ya, dalam rangka melaksanakan kegiatan Binwas dalam kondisi pandemi seperti saat ini, sehingga kita akan lebih meningkatkan seperti pada pagi hari ini kami melakukan pembinaan pengawasan
secara online. Nah, secara daring ya. Walaupun memang banyak kelemahan daripada kalau kita lakukan secara langsung, namun demikian mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita laksanakan. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, jadi Binwas secara virtual, ya, secara online maupun Bintek itu saat ini sedang kita galakkan, ya, sebagai pengganti kegiatan kegiatan offline atau kunjungan lapangan langsung, ya, karena situasi pandemi seperti pada saat ini. Ya, selanjutnya Pak. Baik, terakhir kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan jasa pertambangan dapat terus berlanjut untuk mensejahterakan masyarakat sekitar tambang serta memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi lokal maupun nasional dengan tetap menjaga keselamatan dan perlindungan lingkungan. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mewakili Ibu Direktur Teknik dan Lingkungan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Anton, waktunya, paparannya menarik.